David Simanjuntak naik lagi. Saya udah pasang kuda-kuda sama kamu. Kenapa kamu yang kabur? Naik lagi David Simanjuntak. David Simanjuntak. Assalamualaikum Bang Al Hidayah, Bang Alif, Theodor. Iya. Selamat malam, Pak David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak David. Pak David, assalamualaikum Pak David. Ini mungkin Bang Panji mau menanggapi. Ini Kristen juga ini Pak Panjinya. Silakan Bang Panji. Silakan. Halo? Pak Panji. Ya, silakan Bang. Silakan. Tadi saya lagi pergi sebentar. Apa pertanyaannya atau sesuatu yang dibahas? Tadi saya ini sebentar keluar, jadi saya tidak mendengar pembahasannya apa tadi. Ya itu Pak. Yang jadi ternyata jadi suatu peristiwa bagaimana tentang kematian Yesus juga bagaimana terjadi suatu bagaimana kebangkitan Yesus. Tadi sempat menyinggung itu. Nah, hal yang menarik adalah justru saya bilang peristiwa kebangkitan ini seolah memang selipan tambahan yang cukup sulit dimengerti oleh logika akal sehat. Seolah-olah jadi satu dongeng ya. Karena apa? Karena di situ dikatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena di situ dikatakan bahwa ketika Yesus bangkit, kuburan-kuburan terbelah. Ketika Yesus keluar dari kubur, orang kudus juga bangkit. Dan mereka jalan ke kota kudus disaksikan banyak orang. Nah, bagaimana kawan Kristen menjelaskan pertanggungjawaban dari ayat ini gitu loh? Boleh saya ini buka ayatnya dari mana? Untuk ayatnya boleh di Ustaz, boleh saya itu ada di Matius 27 50 sampai 53. Matius 27 ayat dari 51 50 51 51 52 53. Oke. Di situ dikatakannya 50 Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah menimpa bangkit. Sesudah mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri pada banyak orang. Malah pasukan di situ banyak perempuan melihat dari jauh Tuhan mengikuti dan untuk melayani dia. Yang jadi masalah ini gimana Pak? Sorry, ya apa? Selamat malam. Malam. Selamat malam. Aduh, kok Apa ini yang tidak bicara izin di mute ya. Oh iya, siap. Saya dengar dulu ya. Silakan, Bang Alif. Ya, itu tadi saya sampaikan. Peristiwa seperti ini, bagaimana pembuktiannya? Di mana kisahnya ini? Karena di situ orang-orang kuburan terbelah, orang-orang kudus bangkit, mereka bangkit, jalan ke kota kudus disaksikan banyak orang. Nah, peristiwa ini bagaimana mengisahkannya? Peristiwa ini berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Kalau kita lihat Yesus sudah bangkit itu, dia masih gelap. Karena apa? Karena waktu kebangkitan Yesus, ketika Maria Magdalena waktu subuh-subuh hari, masih pagi gelap, dia datang ke kuburan Yesus, mayat Yesus sudah tidak ada, artinya sudah bangkit.
peristiwa kebangkitannya bisa masih malam hari, masih gelap atau dini hari. Nah, bagaimana mengisahkan orang kudus ini bangkit, jalan ke kota kudus disaksikan banyak orang? Narasinya agak aneh gitu, Pak. Baik, Pak. Saya tadi ngambil perumpamaan begini, Pak. Kalau orang bangkit dari kubur, jangankan banyak, satu orang aja, misal satu orang bangkit jalan ke Monas, disaksikan satu orang, itu bisa gempar satu Indonesia itu. Lah ini jalan banyak ke kota Kudus, disaksikan banyak orang, tapi hening, peristiwanya nggak ada. Kalau memang ini peristiwanya fakta, membuktikan ketuhanan Yesus, itu bisa satu Israel itu bisa Kristen semua itu melihat peristiwa itu. Karena di sana buktinya damai-damai aja, nggak ada kisah seperti itu. Begitu, Pak. Mungkin ini Bang Black bisa menanggapi. Black. Ente sudah di atas, masih tapping. Ketika disuruh tanggapi, Tes. coba ditanggapi. Siap. Saya menanggapi. Tapi Bapak, menurut Bapak mau mendengar pembicaraan saya atau nanti Bapak potong nanti? Silakan ditanggapi. Biarkan saya Pateo. Oke. Silakan ditanggapi. Oke, sebelumnya saya bertanya sedikit dulu. Apa betul? Suruh tanggapi malah mau bertanya dia. Ini Tidak, diskusinya. biar kita masuk sampai Kemana? tujuan Masuk ke God atau gimana? Tidak, host, bukan maksudnya kayak gitu. Tanggapi dulu yang dijabarkan oleh Bang Alif. Menurut Bapak Isa Almasih itu dia, coba Bapak buka di Kamu mute aja deh. Jadi berhala aja kau. Nanti di kau Maryam, sama Lidaya. di Maryam surat 33. Biar semua saksi. Ya, mungkin Bang Panji mau menanggapi, silakan. Ini gimana diskusi ya? Minta ditanggapi, suruh baca Al-Quran. Oke. Hore semuanya. Terima kasih. Luar biasa malam ini kita sangat bahagia. Silakan Pak David. Apa Pak pertanyaan Pak Black? Apakah saya bisa bertanya? Aduh, mana ini bingung ini. Gini loh Kita Pak. di sini ranah diskusi. Tentu harus diselesaikan diskusi ini. Nanti Anda bertanya loh. Iya, artinya dalam kerangka juga kita diskusikan tentang topik yang saudara-saudara mereka sedang bicarakan, makanya saya izin masuk. Ya makanya saya izinkan, silakan tanggapi. Ya, yang ingin saya tanggapi ya berupa pertanyaan. Ini kan yang hadir ini yang yang diskusi Islam semua ya, ada Kristen juga. Ada 3 Kristen di sini, ada 3, Panji, Black, ente. Oke, baik. Yang saya ingin konfirmasi dari saudara-saudara terutama Muslim yang bicara tentang kebangkitan Yesus tadi, apa urgensi dari kebangkitan Yesus yang saudara-saudara Muslim baca sehingga ini dibahas gitu tentang kebangkitan Yesus lalu menafsir sendiri gitu. Apa urgensi? Gini. Aduh, kok jadi udahlah Kalau nanti Bapak mau tidak Anda paham, diam dulu.
biar Bos, biar jangan begitu. diskusinya Betul, betul. mengedukasi. Saudara dengar dulu. Saudara Nanti dengar ya dulu. Anda diam dulu saya sampaikan. Biar nanti diskusinya mengedukasi Ya, apa maunya kawan Kristen sehingga tercerahkan dan terbuka pikirannya. Nah, nah, sebelum ke sana tidak saya perlu saudara sampaikan terakhir dulu. sudah cerah Saya memang, tidak perlu. ya saya sampaikan dulu Itu kan kenapa diskusi. membahas Anda bukan ini. Tuhan yang bisa mencerahkan kami sekalian. Tapi kita kan diskusi dalam kerangka, kan saudara mau cari kebenaran dari apa yang terkait Ya dengan makanya kebangkitan Yesus kan. kenapa Nah, membahas jadi saudara ini? jangan terkesan mengajari kami, tidak perlu juga saudara. Loh, Saudara bukan kami Tuhan, bukan bukan pintar dari mengajari. kita. Aduh, Kan saudara bilang Pak. umat Kristen Ini tidak ini mencerahkan. mabok banyak ini. Maka Habis kita minum diskusi baygon baik-baik. mungkin. Karena iya, saya kan Diskusi baik-baik, enggak. ente disuruh tanggapi. Pas saya Pak, bicara, dengerin saudara makanya potong. Pak. Yang Pak, tiga-tiga di Saudara situ menekan dengerin Allah dulu. Allah yang Kristen berbicara. tidak boleh begitu. Di situ Allah Supaya berbicara. Ya fair, sekarang saudara harus Isa dengar kami Almasih. juga ya Allah bicara. ya Cote, Rahman cote. Pak, dengerin dulu ya. Isa Tadi Almasih kawan wafat Anda dan Isa Almasih itu menarasikan bangkit kembali. kebangkitan Yesus. Tapi Terus namanya David, cuman dia turun. Nah, mengenai Ah, kebangkitan Yesus, ya, ya. bagaimana kawan Kristen menjelaskan ayat yang sedang dibahas? Saya serahkan kepada kawan Kristen untuk menjelaskan. Tetapi kita berapa menit ke belakang kita habis mengheningkan cipta. Yang ada malah justru saya bertanya. Saya tanggapi tapi saya bertanya. Ini maksudnya gimana, Pak? Kalau begini berarti kawan-kawan untuk diskusi aja perlu dicerahkan, Pak. Iya, namanya Makanya saya diskusi, bilang, Pak. makanya saya bilang, saya sampaikan dulu sekarang dari kawan Kristen maunya diskusinya gimana? Saya layani agar Oke, kita oke. sama-sama tercerahkan. Oke, kalau begitu, ketika orang bicara, saudara juga jangan potong-potong, jangan langsung menekan. Oh ini nggak bisa begitu, kan namanya diskusi, bisa menjawab, bisa bertanya kan gitu. Lah, iya, makanya tujuan Iya Bapak dong, menjelaskan. kita Tadi kenapa Anda malah komentari, kenapa Anda membahas kebangkitan Yesus? Kan jadi Bapak nggak tahu topik yang sedang Iya dibahas. toh, kan soalnya begini, dengar dulu Pak, soalnya begini, Anda kan Muslim, tapi Anda mengutak-atik Alkitab dan membahas tentang kebangkitan Yesus. Apa masalahnya buat Anda? Kan itu yang saya mau tanya. Waduh, Yang Setelah saya jadi berbicara, masalah, saya sampaikan Anda dengar kawan dulu, Anda. Anda Ya nanti makanya saya Anda dapat dengar biar jawaban Anda dari paham. baru Anda kemudian saya dengar biar jelaskan paham. maksudnya. Nah, saya jelaskan berkali-kali. Saya tidak mengutak-ngatik kawan Anda yang menjelaskan bahwa yang menjadi titik pembahasan adalah kebangkitan Yesus, tetapi habis itu dia kabur. Pas saya Terus minta pertanggungjawaban Saya tidak berkaitan tahu. dengan kebangkitan Yesus. Nah, Saya tidak Anda tahu. di sini sekarang Tes. yang menjelaskan bagaimana peristiwa kebangkitan Yesus yang dibahas, yang diangkat di Matius 27. 27 Saya kasih ayat tahu. 50. Nah, tugas Anda yang menarasikan. Oke, makanya saya tanya, Iya, kok malah jadi apa kamu yang perlunya? dituduh? Ya bukan, artinya kan saya tidak ikuti dari awal, makanya saya tanya, apa urgensi Anda yang Islam bisa membahas isi Alkitab Pak, terus? sebelum Bapak Ini komal lanjut, diskusi. ini komal diskusi, Untuk Pak, lintas agama. Ini Pak, dengar dulu Pak David. Ini komal diskusi lintas agama. Bapak juga perlu perhatikan bagaimana komal-komal kaum dari Kristen juga mendiskusikan tentang Islam. Layaknya seperti juga di sini untuk mendiskusikan komal diskusi lintas agama. Bapak sekarang begini, Enggak, ya, yang Bapak sudah. mau diskusikan apa sekarang? Anda sedang mendiskusikan Alkitab, itu yang kita bahas. Kalau Anda Oke. bilang Kristen juga membahas tentang Islam, saya tidak pernah dengar itu. Saya tidak pernah. Waduh, baru anak Enggak, baru ternyata. udah, kita nggak usah dibawa kemana-mana. Kita nggak usah bawa kemana-mana. Ya, Gini, saya saya sedang berdiskusi tentang Maukah Alkitab. kalian mendengar Ini saya? yang saya mau tanya. Jangan lah ini emosi. Pak. Nah, Ya, iya enggak. Kita lagi Oke. diskusi dari tadi. Kawan Oke, Anda oke. menarasikan kebangkitan Yesus. Nah, oke. saya minta penjelasan dari Kristen. Oke, sekarang Bapak paham nggak? Paham. Makanya saya tanya. Sekarang Anda jawab dulu pertanyaan Kok saya. Anda nanya apa urgensinya? Apa Iya. ini pertanyaan?
Kenapa Anda membahas Alkitab? Apa maksud Anda? Kan itu yang saya mau tanya. Aduh, Lagi gemes saya ini diskusi, Ustadz Alif Pak. Bapak kayak tahu gini sama diskusi orang nggak? gini. Diskusi itu Ini bukan ngulek cabe, Pak. ini aja. Ini si Black dari tadi dia mau diskusi. Silakan. Silakan Black tanggapi. Siap. Lu Jadi 2 kali maksudnya begini. bernarasi, ngulang-ngulang kayak gini Iya. coba. Nggak enak bener. Iya. Ah, Saya mau aku baik-baik juga membuktikan. minta penjelasannya. Tes. Oke, silakan. Tes. Silakan. Nggak ada Jangan salah. pura-pura. Silakan. Sudah bagus Black, silakan, sudah bagus. Host katanya Suara, Bang Black suaranya minta digedein. suara. Ya gedein sendiri lah, Pak. Masa gedein suara aja minta tolong? Botol betul. Gimana sih? Botol. Aduh, kenapa kita PR-nya banyak kali? Aku tadi kan gini, Pak. Saya sampaikan sekali lagi, sekaligus juga tadi Pak, siapa? Pak David. Sebelumnya nama kawannya juga David. Lagi diskusi sama Bang sesuai fakta. Nah, diskusi itu sedang dibahas. Dia menarasikan kebangkitan. Loh, bagaimana kawan Kristen menjelaskan kebangkitan gitu loh. Ayatnya saya bawa. Belum ada yang menanggapi, malah komentari diskusi lucu. Nah, sekarang silakan yang mau menanggapi. Silakan Black. Black lebih baik tutup kamera aja dah. Suara. Kita sedang diskusi, kamu tidur-tiduran, sementara kamu typing, tanya lagi suara-suara. Gimana kamu? Suara. Silakan, suaranya jelas. Silakan. Saya mau bertanya sedikit nih. Hah? Saya mau bertanya. Kan tadi Pak Ustadz bilang adanya kebangkitan Yesus Kristus. Betul tidak? Halo? Panji Kristen abadi loh, malu dia mendengarkan coten-coten seperti ini. Tadi ada yang menyatakan kalau Yesus itu bangkit. Pertanyaan saya nih ya, biar kita bisa sambung, kita ngomongnya bisa sambung. Apakah kalian tidak percaya dengan Al-Quran kalian yang menyatakan kalau Isa Al-Masih itu lahir dan bangkit kembali? Aduh, gimana ini Pak Panji? Kristen juga ini Pak Panji. Dari tadi kami diskusi. Ini jelas sekali. Di Al-Quran kalian sendiri menyatakan kalau Isa Al-Masih itu lahir, wafat, hidup dan bangkit kembali. Di Quran kalian sendiri. Maryam itu kamu paham konteksnya di situ? Itu berdoa. Tidak. Nabi Isa alaihissalam berdoa di situ. Di surat Maryam ayat 33. Terus kenapa dia berdoa dia bangkit kembali dan hidup kembali? Di mana dia bangkit di situ? Di situ jelas itu Allah Coba yang baca. Malu Panji kabur Panji gara-gara ini. Belen-belen satu ini. Loh, Al-Quran kalian silakan Pak Abang Alif. Itu Al-Quran kalian sendiri yang menyatakan kalau Isa Al-Masih itu lahir, wafat dan hidup bangkit kembali. Hei, hidup bangkit kembali. Dia bilang di situ di Al-Quran kalian. Kalian kok masa masih tutup mata kalian? Enggak paham. Kalian itu yang enggak paham. Ini sepertinya pertanyaan titipan ini. Bertanya di Alkitab. Itu baca itu. Tunggu dulu dijelaskan. Coten. Kamu diam. Gosok gigi kagak. Ini kamu mau Loh, kok kasih saya? Ini saya nggak tahu, sama kayak kalian juga. Kalian pasti nggak tahu ini. Nggak tahu ini. Tunggu dia baca nanti di ini. Ini namanya surah Maryam ayat 33 toh?
Saya suka ini, kalian baca kayak gini, saya suka sekali. Biar kita saksikan Nah, mana yang lebih kebodohan siapa yang ya lebih udah. terlihat di sini. Ya, coba, Nah, coba, kamu coba bisa berani baca? baca. Tidak, Kamu bisa Bapak baca? kan Muslim. Saya tidak tahu Muslim. Saya Enggak, buta saya tentang Muslim. tanya, kamu bisa baca? Tidak bisa karena ini bukan Bahasa tulisan. Indonesia Saya tidak aja punya nggak bisa Pak. baca, Bang Alip. Siapa yang bilang saya tidak bisa Memahami baca? bahasa Saya kan Indonesia tidak. dia keliru. Kau yang keliru bahasa Indonesia, Iya ya, Kau yang kamu keliru. mute dulu. Nanti kamu ditanya juga. Coba, Silakan Bang coba, Alip. coba, Kamu diam dulu. Coten. coba. Iya, baca, coba. Oke. Saya kasih tahu Anda Langsung, ya. langsung Indonesia saja. Nggak perlu langsung di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Bang, aduh ya Allah, saya di gimana ya? Bener deh diskusi sama Kristen ini capek kali ya ngajarinnya. Pertama begini, Bukan, ya, saya saya sampaikan perlu dulu. ngajarin Anda. Loh, emang Anda mau ngajarin saya? Iya, mau ngajarin Anda ini sekarang nih. Biar supaya Anda tahu. Hah? Coba Loh, baca. kalau Anda mau ngajarin saya, baca. Kamu mengajari kita, jadi suruh dia baca. Harus dia bertanggung jawab ketika menjadi guru. Suruh dia membaca aja. Langsung. Cotet. Suruh dia membaca Pak Ustadz Coba Ali. baca. Anda kasih. Ya, ayat kayak. Kenapa kamu nggak berani kasih tunjuk yang Baca coba. Kenapa kamu nggak Katanya berani mau kasih tunjuk ngajarin. bahasa Indonesia? Tidak, kamu kenapa nggak berani? Kenapa kamu nggak berani kasih tunjuk yang kalimat Siapa yang Enggak, takut? sekarang begini, saya kasih tahu ya, saya kasih Kalian itu tahu. munafik. Kalian itu munafik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keciduk nggak ini? Ini keciduk. Kok keciduk sih? Kalian mendusta. Kalian itu seringkali mendusta Yesus bilang dia tidak pakit. Di Al-Quran kalian sendiri menyatakan. Semakin Kristen yang begini naik di Komal, semakin itulah Kristen banyak yang menjadi mualaf. Karena ketululan Kristen yang dekat naik di atas Komal yang tidak pengetahuan untuk membuat diskusi debat gusir yang seperti ini. Kenapa saya tunjukin dari sini? Bahasa Indonesia. Enggak, kalian gini. Ini bahasa apa? Saya nggak tahu ini bahasa. Yang kamu, ini Al-Quran. Kamu kan suruh saya menjelaskan Al-Quran. Surah Maryam ayat 33. Iya, surat Maryam. Lah ini mau saya jelaskan. Penjelasannya begini, mau saya jelaskan. Kamu mau belajar atau tidak? Iya. Biar saya mau kamu. Coba. Hah? Mau ngajarin saya? Bilang mau ngajarin saya. Enggak, sekarang saya tanya. Coba. Black mau ngajarin Alip atau Alip ngajarin Black? Sama-sama belajar saja biar lebih enak. Oh enggak mau saya. Poinnya adalah Black ngajarin Alip atau Alip ngajarin Black? Saya ajarin Alip. Ya sudah, Anda ajarin saya ini. Jelaskan. Ya. Maksud dari kata ya. Maksud dari kata. Kata yang mana di sini? Bilang dia meninggal itu maksudnya apa? Lah, Anda nanya. Katanya ngajar. Ya baca dulu, katanya ngajarin. Katanya ngajarin. Kalau mau dengerin. Di dalam Islam itu tidak menyangkal. Ingat, belajar, memahami itu. Dengerin. Lah ini kalamullah Al-Quran. Dengerin. Kalau mau membahas Al-Quran, kalau mau membahas Al-Quran, pahami dari kaidah originalnya, arah bahasanya kemana, gaya bahasanya seperti apa. Kalau kamu nyerang Islam, umat Muslim dari terjemahan, nggak akan kena, nggak akan masuk. Makanya saya sampaikan, orang kalau modalnya terjemahan, ini saya kasih tahu nih terjemahan nih ya, yang versi terjemahan sebentar, saya bukakan dulu. Versi terjemahan aja. Bangga sekali kau ini. Ya makanya saya kasih tahu, kalau modal kamu untuk menyerang dari terjemahan. Kalau bagi saya mengerti tentang Tuhan saya. Kalau kalian masih pakai terjemahan, saya nggak pakai lagi. Nah ini, nih ya. Ya kamu diam kalau dulu. Modal, dengerin. Kalau orang umat Islam membaca ini paham, tapi kalau modalnya terjemahan jelaskan buat jangan berbelit-belit. Saya di sini tidak untuk membuang-buang waktu. Saya mau mendengar. Ya turunlah, kalau nggak mau dengerin turun. Ya. Lah, kok kalian takut? Kok Astagfirullahaladzim.
Masya Allah. Di sini Conten, dikatakan conten. pertama, oke, saya bacakan terjemahan, dengerin ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Diam, kamu bisa diam nggak? Oke. Saya senang kamu baca ini. Ya apalagi saya yang muslim lebih senang lah baca Al-Quran, gimana sih? Iya. Tapi terjemahan belum Al-Quran. Saya sampaikan dulu ya. Dan kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, ini terjemahannya. Nah, bagaimana kita bisa memahami kalimat-kalimat seperti ini? Kita rujuk dari originalnya. Kaidah bahasanya seperti apa? Saya ajarin Anda. Walaupun Anda nggak akan paham, paling tidak Anda pernah mendengar suatu kebenaran. Saya sampaikan wassalamun dan keselamatan alayya semoga terhadapku yauman pada hari. Nah, begini. Wulidtu, kata wulidtu di sini peristiwanya sudah terjadi. Dan di sini kata wulidtu duma awalhu wa futih wa kusira ma qabla akhiri, artinya sebagai dia objeknya, dia telah dilahirkan. Nah, jadi peristiwanya Nabi Isa sudah dilahirkan. Sejahtera buat Nabi Isa pada hari dia dilahirkan. Wa yauma, dan pada hari amutu. Kata amutu di sini namanya tadi fi'il madi ya, peristiwa yang sudah terjadi yang telah lalu. Kata wulidtu ini dari kata walada. Ayat berikutnya kata amutu. Amutu ini peristiwa akan terjadi. Karena menggunakan fi'il mudhari, peristiwa yang akan terjadi. Jadi lebih lengkapnya pada peristiwa aku akan wafat. Nah, Nabi Isa apakah sudah wafat? Belum, karena dia terangkat. Makanya di sini bunyi ayat Al-Qur'annya wa yauma amutu. Kalau terjemah sederhananya pada hari aku wafat. Namun wafat di sini peristiwanya lah. Namun apakah sudah terjadi atau belum secara wafatnya? Ya belum. Wa yauma amutu, karena kalau dalam bahasa Arab ya amutu, dia katakan amutu. Peristiwanya dia belum wafat. Wa yauma, dan pada hari ub'asu, aku dibangkitkan. Nah, ini juga peristiwanya belum terjadi. Karena menggunakan fi'il mudhari. Peristiwanya yang akan datang. Hari akan dibangkitkan, lebih jelasnya. Nah, saya jelaskan nih contoh penjelasan di tafsirnya. Wa yauma wulidtu. Nah, tadi kalimat sama, yakni fid dunya, waktu dia dilahirkan. Nah, di situ lalu bagaimana ketika dia wa yauma ub'asu, bagaimana dia hidup kembali. Di sini kapan? Di akhirat. Hari kebangkitannya itu nanti di akhirat, dia itu dibangkitkan. Nabi Isa alaihissalam, Bang, saya tidak nanti bertanya itu. akan Saya membutuhkan jawaban itu yang QS Marin 33 saja. Jangan putar-putar berbelit-belit lagi. Ini jawabannya botol. Tidak perlu hadis, tidak. Ini jawabannya Kok Anda marah botol. sendiri? Aduh. Terus yang kalian menuduh terus yang kalian menuduh kalau Yesus Bayangkan gak bangkit ada itu Mas Komal begini, tiba-tiba ada orang Islam, haleluya, puji Tuhan Yesus. Maka sebab itulah saya bilang antara goblok atau tolol aja yang masuk Kristen kalau gini. Ya. Sudah jelas-jelas Kristen yang begini mendasari terjemahan sejak bahasa Melayu dia tidak paham. Dijelaskan Al-Quran juga dia tidak terima. Sebab itulah si pendeta Yakub mengatakan, maka mereka ini hanya taunya muter-muter dan ngeyel tanpa ada penjelasan. Coba sekarang Black, saya tanya kamu yang sederhana aja, yang bahasa Melayu. Saya tanya kamu yang sederhana ini. Itu satu, Yesus mengatakan Tuhan itu manusia atau bukan manusia? Coba jawab. Al-Quran dia selalu menggunakan kata kami. Black, ada suara saya? Hello. Yesus mengatakan Tuhan itu manusia atau bukan manusia? Coba. Iya, ini pasien akut ini Bang Al-Hidayah. Pasien. Iya betul, ini Ustaz. Percuma ini Ustaz, orang seperti ini enggak usah. Jadi orang seperti ini bukan untuk mencari kebenaran. Giginya aja kuning.
Anda sendiri mengingkari diri Anda. Kalau Anda Sia-sia sendiri mengingkari Pak diri Ustadz Anda, Alif kita nyampaikan ilmu kalau sama Anda orang itu kayak gini. Iya, punya nanti tubuh kalau tidak sama punya yang betul-betul baru Ustadz Alif yang Anda itu turun. manusia punya tubuh Black, saya punya tanya nyawa. kamu, Kok kamu Yesus bilang dengan mengatakan Tuhan Tuhan itu manusia atau bukan, Black? Coba jawab. kamu Ini itu bahasa punya Melayu tubuh ini. kamu itu punya tubuh tanpa nyawa. Black, saya tanya, Yesus mengatakan Kamu itu Tuhan punya itu tubuh. manusia atau bukan? Manusia itu punya tubuh punya nyawa. Dua Nah, tapi satu dalam Yesus tubuh mengatakan manusia. Tuhan itu manusia atau bukan? Saya tidak mau anak kamu TK ceritakan anak TK manusia, bisa- karena anak kamu TK manusia, bisa saya juga mengerti. manusia. Tuhan saya besar, dia punya maha kuasa, dia itu maha kuasa. Apanya betul? Kecil, Faktornya kan apanya? Jangan Bang Dalbo. Ah, Kalau dia besar, kecil manusia. kalau dia besar, berarti Maria tidak melahirkan Tuhan itu. Kalian umat Muslim itu nggak sanggup pikir tentang. Coba saya tanya, saya ulang ya. Menurut Yesus, Tuhan itu manusia apa bukan, Black? Kamu itu punya tubuh. Semakin kamu ngalur ngidul yang tidak Kalau boleh kamu- menjelaskan keimanan kamu yang mau mencoba untuk mengoreksi kamu itu punya Al-Quran, tubuh. maka Kamu itu Alhamdulillah, punya tubuh, tapi tanpa karena nyawa, nekatnya kamu Kristen tidak bisa begini hidup. tanpa pengetahuan, maka banyak Kalau orang yang kamu- mualaf. Kalau kamu Saya hanya pastikan punya itu. tubuh, tidak punya nyawa. Black, coba jawab. Menurut Hidup. Yesus, Tuhan itu manusia apa bukan? Menurut kamu itu punya tubuh saja atau tambah Menurut dengan nyawa? Yesus, saya tidak tanya kamu menurut saya atau menurut kamu. Sabar. Itu terlalu jauh sampai Tuh, dia pura-pura Itu gila. terlalu jauh. Dangkal kecil saja ini. Kalau Ah, ditanya coba. pura-pura Pemikiran gila dangkal. dia. Ya, Ah, pemikiran coba. dangkal. Menurut Yesus, Tuhan itu manusia apa bukan, Black? Tambah nyawa. Menurut kamu, Oh, menurut Yesus Tuhan tambah nyawa. sabar. Ini orang- Menurut kamu, Ini orang tubuh kamu ini tidak orang berarti ngomong nyawa. kayak Kamu babi hidup. nggak nengok kiri kanan nyeruduk aja terus Punya tubuh tanpa nyawa. Biar dia hidup. Oh, jadi Tuhanmu butuh nyawa begitu? Tuhanmu butuh nyawa, butuh tubuh. Tuhan saya maha kuasa. Di mana maha kuasanya, coba? hanya 3 saja. Ketika dipukul, ditinju dan diludah, apakah itu maha kuasa? Saya tanya, menurut Yesus Tuhan itu manusia apa bukan? Jawab. Menurut kamu punya nyawa atau tidak? Saya tidak akan berganjak dari pertanyaan saya sebelum Kristen yang ngeyel begini Pemikiran kecil saja. akan terbongkar kebodohannya. Black, menurut Yesus Tuhan itu manusia apa bukan? Kamu itu lebih bodoh. Saya tanya, menurut Yesus Tuhan itu manusia bukan? Tapi setiap kali Allah berbicara dalam Al-Quran, dia menggunakan kata Apa kami. kata Yesus tentang Tuhan? Black, coba kamu beritakan tentang Tuhan apa kata Yesus. Siapa berani jelaskan ini coba? Dan dia yang mengutus Setiap aku, kali Allah coba berbicara. jelaskan Tuhannya Yesus. Coba, Black, Bicara dalam. coba jelaskan. Dan dia yang mengutus aku, coba lanjutkan. Saya tidak butuh penjelasan Anda. Saya tidak menjelaskan, saya bertanya. Cuman saya mau kasih kamu ayat supaya kamu boleh baca. Yang tidak pernah kamu baca ternyata dikit-dikitin aja di gereja. Kalian saja sendiri tidak paham dengan Al-Quran kalian. Iya, makanya kami tidak paham. Kamu kasih paham dong. Tidak paham. Menurut Yesus, Tuhan itu manusia apa bukan? Dan dia yang mengutus aku, coba lanjutkan. Menurut kamu punya nyawa tidak? Tambah tubuh. Kau menyamakan aku dengan Tuhanmu gitu. Ketika Jibril. Berarti kau sedang mengatakan bahwa Al-Hidayah ini Tuhanmu gitu. Siapa yang menyatakan itu? Siapa? Kamu mengatakan bahwa Tuhanmu butuh nyawa gitu seperti Al-Hidayah gitu kan? Saya tidak. Nah, makanya coba jawab. Menurut Yesus Tuhan itu manusia bukan? Host. Kau itu sudah keciduk, host. Enggak, siapa yang host di sini? Coba, menurut Yesus Tuhan itu manusia bukan? Coba. Anggaplah ini sekolah minggu yang bertanya. Ini belum Tuhan loh. Masih manusia yang bertanya sama kalian penyembah-penyembah manusia ini. Apalagi kalau kamu berhadapan dengan Yesus langsung dan kamu ditanya, siapa yang suruh kau panggil aku Tuhan? Coba apa yang kau jawab? Oke. Mutar-mutar gitu. Oke. Kau dengar. Ah, coba jelaskan. Berarti kamu ini kan manusia. Kamu punya tubuh tambah nyawa. Sama dengan kamu itu hewan. Kapan saya bilang saya genderuwo? Itu kan Saya memang manusia. Yang saya tanya, menurut Yesus Tuhan itu manusia bukan? Tambah nyawa sama dengan hewan. Ya, itu logika kalian. Astagfirullahaladzim. Astaga. Jadi lucu-lucuan nih orang ini. Black, Iya. apa kata Yesus tentang Tuhan? Dan dia yang mengutus aku, coba lanjutkan Black. Setiap kali Allah berbicara Al-Quran, kenapa dia harus menggunakan kata kami? Iya, makanya kita kasih hiburan apa? TV One itu cuma satu atau gimana? Setiap kali Allah
berbicara dalam Al-Quran. Cuma Siapa satu. di sini? Menurut kamu Allah itu satu atau berapa? Menurut aku kata Yesus Tuhan itu satu. Menurutmu berapa? 3. Menurut kamu berapa? Satu, kata Yesus, bukan menurut aku. Yohanes 17:3 satu-satunya yang benar. Coba menurutmu berapa Tuhan? Jadi kamu ditanya yang agak mudah gitu. Coba sekarang saya tanya samamu yang mudah. Menurutmu Tuhan itu berapa? Kamu percaya Yesus apa Allah? Coba kamu jawab, menurutmu Tuhan itu berapa? Kamu kan sudah tanya saya toh, saya sudah jawab dengan perkataan Yesus. Coba kamu jawab dengan perkataan pendeta dan perkataan Kristen. Tuhan itu berapa? Kita cari yang lain aja ya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Jadi paling aku heran di muka bumi ini kalau ada tiba-tiba orang Islam, haleluya, puji Tuhan Yesus, mengatakan mendengarkan orang-orang Kristen seperti tadi ini. Sudah jelas kedunguannya, ketululannya dipaparkan di sini, masih juga dia bilang haleluya, puji Tuhan Yesus, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim, lucu-lucuan. Mungkin bisa disambung lagi, Bang David. Selamat malam. Di sini bukan adu goblok ya. Kenapa saya turunkan? Tidak ada manfaat. Ya, Pak Panji tadi itu Kristen loh. Ketika bertanya kami jawab. Ketika kami bertanya dia menjawab. Ente jangan lupa ya, ketika naik di komal-komal lintas agama, Anda mewakili Kristen. Nah, ketika Anda juga tidak punya kapasitas ilmu, mau naik hanya modal ngeyel, itu sama saja mempermalukan agama Anda. Ya, lanjut, Bang Alif atau Bang Al, silakan. Silakan Ustaz Alif atau Denny mencari kebenaran. Silakan Ustaz. Nah ini tadi bentar. Apa namanya? Bang David, bagaimana kamu menjelaskan Matius 27 dari 51 sampai 53? Kan tadi membahas kebangkitan Yesus. Kawan Anda tadi 3 nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang berani jawab. Yang ada malah diskusinya dibikin kabur. Padahal tadi Anda sendiri yang menarasikan tentang kebangkitan Yesus. Peristiwa terjadi, langit terbelah. Nah itu saya bantu kasih data. Itu Matius 27 50 sampai 53. Nah bagaimana Anda menjelaskan ayat itu? Silakan. Saya menyelesaikan makan ayam menggoleng. Itu membuktikan bahasanya kematian Yesus itu adalah menandakan manusia sama manusia adalah deketin setnya sama mulut David, nggak denger. Manusia yang disalibkan itu adalah manusia yang bukan yang bersalah. Dan semua manusia itu tahu bahwa itu memang yang disalibkan itu bukan manusia yang bersalah. Dan itu sering terjadi sama kita. Oh kembali ke salib lagi. Oke lah. Kalau kembali ke penyaliban lagi dan Yesus manusia tidak bersalah, maka sepatutnya Yesus itu disalib atau tidak disalib? Sepatutnya ya, patut ya. Anda ngomong patut ya. Jangan iya. Patutnya dia dimuliakan bukan salib. Nah, berarti Yesus tidak disalib kan? Patut. Tadi kan mencerita patutnya. Iya, sepatutnya, selayaknya. Iya. Kan hukum penyaliban itu buat orang bersalah. Iya. Nah, sementara Anda yakini Yesus bersalah atau tidak? Tidak. Nah, berarti selayaknya Yesus itu tidak disalib. Benar. Nah, berarti hukum penyaliban Yesus itu adalah kesalahan besar. Manusia akan menjalani seperti apa yang dia jalani. Kenapa jawabannya jadi kemana? Jadi kemana? Nah, kita ulang lagi. Mari kita ulang lagi. Mari kita ulang lagi. Pelan-pelan tuh. Ya, pelan-pelan. Ya. Penyaliban itu hukuman bagi orang bersalah, betul? Betul. Betul. Dan Yesus manusia tidak bersalah. Iya. Dan selayaknya Yesus itu tidak disalib. Iya. Oke. Dalam keyakinan Anda, Yesus itu disalib kan gitu? Iya.
Nah, berarti terjadinya penyaliban Yesus adalah suatu peristiwa kesalahan yang sangat besar. Kesalahan siapa? Astagfirullahaladzim. Kesalahan orang yang menyalib karena dia salah salib orang. Karena Yesus tidak bersalah. Kan dari awal kita udah pelan-pelan bahas. Kamu tahu perjalanan Yesus ini menjelma jadi manusia. Ini cerita Yesus ini manusia. Kok malah jadi jelma menjelma sih? Lagi ngomongin Yesus. Tadi ngomongin bangkit, mundur ke salib. Udah salib kejelmaan, ya nggak akan kena pembahasan kita. Makanya tadi saya bawa pikiran kamu kalau mengerti. Kalau saya bawa ke pemikiran kamu. Kalau kamu mengerti, dulu kalau kamu mengerti tentang penyaliban Yesus, kamu tahu tidak yang menyalibkan Yesus siapa? Orang yang beragama tuh tidak. Saya nggak tahu KTP-nya. Saya bawa Anda tahu? Enggak, saya bawa nama orang yang nyalib. Anda tahu siapa namanya yang nyalib? Gak usah agam namanya. Identitasnya artinya. Lah Anda nanya ke saya. Gimana sih? Anda sendiri yang nanya. Anda tahu siapa yang nyalib Yesus? Kok jadi kocak tanya balik nggak usah. Kapasitas dia. Tahu nggak siapa yang nyalib Yesus? Aduh, ini gimana lagi? Ini diskusi ya Allah. Udah 4 orang ini. Orang keempat kok gini lagi. Kita ulang lagi diskusinya. Anda antara gini. Anda pura-pura bodoh atau memang Anda bodoh? Gini ceritanya, gini. Saya cerita sama kau. Oke. Ya kita runut lagi yang tadi yang kita bahas. Hei. Nggak usah dibawa kemana lagi. Tadi mari kita sama-sama bahas. Oke. Kita jangan kemana-mana. Di sini membuktikan siapa yang pura-pura bodoh. Nah, hukum penyaliban dari bangsa Romawi itu untuk orang yang bersalah, kan gitu. Setiap orang yang bersalib adalah penjahat atau siapapun mereka yang melakukan kesalahan. Nah, penyaliban Yesus. Tunggu. Emang saya kemana? Tunggu supaya jangan nanti kamu jadi apa lagi, ngabur lagi. Setiap orang yang melakukan kesalahan. Tunggu dulu, kesalahan ini kan ada fakta, ada banyak kasus. Ada pencurian, pemerkosaan, segala macam ada. Oke, lanjut. Saya nggak kemana-mana. Hukum salib itu adalah hukum yang terhina dilakukan oleh bangsa Romawi. Dan itu dilakukan untuk orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan besar. Penjahat lah intinya gitu. Intinya poinnya adalah hukum penyaliban dilakukan kepada orang yang bersalah. Nah, sekarang apakah Yesus bersalah? Jawabannya kan tidak. Masih sepakat sampai di sini? Masih sepakat sampai di sini? Iya. Nah, Yesus tidak bersalah. Berarti sepatutnya Yesus itu tidak disalib. Karena dia tidak bersalah. Kan gitu. Masih sepakat juga sampai di sini? Sudah muter. Coba ya, siapa yang mau muter-muter? Nah, ya sepakat. Sepatutnya Yesus tidak disalib karena dia tidak bersalah. Dan terjadinya dalam keyakinan Anda penyaliban terhadap Yesus, pembunuhan terhadap Yesus adalah suatu tindakan kesalahan yang sangat besar. Betul nggak? Enggak. Lah, gimana sih? Kan kita dari awal pelan-pelan. Sudah muter lagi itu. Siapa di sini yang pakai akal sehatnya? Allah. Berarti Anda sepakat orang tidak bersalah itu harus dihukum. Berarti malah Anda kebalikan dari bangsa Romawi. Bangsa Romawi aja nyalib orang itu orang yang bersalah. Padahal itu hukum yang kejam. Yang disalib oleh tentara Romawi itu adalah orang yang bersalah. Orang yang tidak bersalah tidak mungkin dia salib karena pembuktiannya tidak ada. Nah sekarang penyaliban Yesus, Anda katakan sama-sama kita dari tadi sepakat. Yesus tidak bersalah. Kalau Yesus tidak bersalah, selayaknya Yesus tidak disalib.
Oh, ternyata Yesus disalib. Kalau begitu, penyaliban terhadap Yesus adalah sebuah kesalahan besar dari orang yang melakukan penyaliban itu. Kan begitu. Ini kita lagi ngomongin akal sehat loh. Masih sepakat, David, atau sudah muter? Anda yang muter. Pingsan. Dunia. Yang muter, dunia yang muter. Dengar. Ketika orang Islam menerangkan berusaha sedaya mungkin supaya Yesus mulia, jangan tersalib, maka yang tidak disepakati oleh Kristen kemudian adalah pasti Yesus, kau disalib Yesus. Yang penting kau disalib Yesus dan kau Tuhan Yesus. Itu yang disepakati oleh orang Kristen. Jadi inilah beda mendudukkan orang-orang beriman sama orang yang imani saja dalam diskusi. Gini sulit. Ingat, mengajari kesepakatan kita di sini, David, kita mendudukkan sifat Tuhan yang mulia itu sebagai sesuatu sesembahan atau pengabdian yang harus dipuji. Bukan dengan cara dihinakan dan direndahkan. Ketika kita menyepakati bahwa Yesus itu tidak berdosa dan tidak bersalah, apakah sebabnya dia dijatuhkan hukuman mati penyaliban oleh Romawi? Dan disinilah kamu tidak suka ketika kami membahas bahwa dia tidak disalib. Tidak suka. Bukan tidak suka. Bingung kadang-kadang Kristen ini. Kadang-kadang jebak. Kalian pikir bahwa orang Kristen. Enggak, gini. Oh, bingung kamu. Istilahnya ya. Gini. Guru Coba dipahamkan. Matematika mengajari guru bahasa Indonesia. Itu yang sulitnya kadang guru bahasa Indonesia membilang. Apa kaitannya ini orang? Bodoh. Gini kawan. Kitab kita kan tidak kamu imani. Sejarahnya tidak kamu pelajari. Dangkalnya iman pengetahuan. Sederhana, David. Kalau kami pengiman Bible di sini, kami semuanya Kristen. Kamu juga kalau beriman sama Al-Quran, kamu semuanya Islam. Sebab itulah kita adakan dialog daripada Biblos sama Al-Quran ini yang mana yang benar wahyu dari Tuhan. Untuk kita menguji dangkal kita apakah nyampe atau tidak. Alkitab, dangkal pemikiran tentang Alkitab. Coba sekarang David, izin ya Ustaz Alif ya, izin ya karena kasihan kamu dari tadi diputar-putar. Sekarang David, ingin belajar, David, baik-baik. Coba sekarang kita bahas tentang penyaliban Yesus ini. Kamu harus menguasain. Iya, saya janji sama kamu, bahkan bukan saja Al-Quran tetapi Biblos juga saya kuasai. Sekarang kami berusaha di sini mendudukkan Yesus supaya jangan tersalib. Sementara kamu berusaha mendudukkan Yesus supaya disalib ya. Soal agama. Ini sepakat apa tidak nih? Tunggu dulu dong. Kita angkat tema kesepakatan orang-orang Islam ingin mendudukkan Yesus sebagai orang yang mulia yang harus tidak disalib. Dan si David sebagai penuhan Yesus mendudukkan Yesus sebagai orang yang tersalib untuk membenarkan imannya. Setuju? Gak bisa kesempatan kita kawan. Di mana-mana pun Islam sama Kristen berbeda. Sebab itu kita diskusi. Kalau kita sama, maka sama-sama kita penyembah anak Maria. Ayo, sekarang maunya apa ini? Maunya Yesus disalib atau tidak disalib? Gini, diskusi. Kalau kau diskusi, kalau aku Kristen, berarti harus kau akui aku lebih paham Alkitab. Jangan kau mengakui kau lebih paham Alkitab. Kalau kau udah lebih paham Alkitab, berarti udah ribet. Kenapa? Karena kau nggak Kristen. Kalau aku lah kau contoh, terima nggak kau aku Kristen tetapi aku belum masuk ke Biblos ini, David. Belum ada ayat disinggung di sini. Belum ada, mohon maaf ya, itu bukan Alkitab, itu Biblos ataupun Holy Gospel. Jadi itu saya tidak pantas untuk memanggil dia itu Alkitab. Kalau dulu iya. Oleh karena saya tahu bahwa itu adalah karangan Lukas dari Yunani, maka itu lebih tepatnya adalah buku sejarah. Sekarang maunya kamu apa? Maunya Yesus disalib atau tidak disalib nih? Ayo kita sepakati dulu. Mauku, gini kawan. Kita berarti kalau kamu muslim, kamu ingin tahu tentang. Sudah jelas kau Kristen penyembah Yesus, saya Islam pengikut Yesus. Jadi ayo kita pilih tema sekarang. Ayo maunya Yesus disalib atau dia mulia? Yang mana yang kamu sepakati ini? Kalau kesit dengar, ya aku udah tahu tadi itu pertanyaan klip. Oke, saya ulang bahasa Melayu yang baik dan benar. Kesepakatan David sebagai penuhan Yesus. Harus Yesus mati terkutuk dan terhina untuk menjadi Tuhan. Sementara Al-Hidayah sebagai pengikut Yesus ingin mendudukkan Yesus di tempatnya yang benar sebagai Nabi utusan Tuhan yang sifatnya adalah mulia. Sekarang pilih yang mana? Dia tersalib atau tidak tersalib? Orang milih. Kutanya sama kau percaya Yesus enggak? Saya percaya Yesus adalah Nabi utusan Tuhan. Ketika kamu percaya dia sebagai Tuhan itu tidak ada dasarnya. Sebab itulah kita diskusikan. Jadi Tuhannya.
Kenapa kau harus... Nggak usah muter-muter. Sekarang kita bahas tentang penyaliban ini. Bukan muter. Atau saya persingkat aja. Gini David, kamu punya kapasitas untuk menerangkan penyaliban Yesus atau tidak? Supaya jangan lama-lama gini muter-muter. Kamu punya kapasitas menerangkan penyaliban Yesus atau tidak? Kalau saya tidak punya kapasitas, tidak akan sanggup. Oke, berarti kamu harus berusaha supaya dia tersalib toh. Dan saya akan berusaha supaya dia tidak tersalib menurut gospel sekalipun. Sepakat? Kamu menyimpulkan itu. Bukan menyimpulkan, nanti kita masuk ke substansi diskusinya, baru nanti kamu bantah atau saya bantah gitu loh. Suatu Tuhan itu disebut orang. Kawan, kita tidak sedang membahas menyembah suatu Tuhan yang jelas kamu adalah penyembah anak orang. Sementara Tuhan yang disembah oleh Yesus itu bukan manusia. Dari mana kau dapat? Sekarang, apakah kau bertanggung jawab tentang penyaliban? Kamu pilih yang mana ini? Mau Yesus mulia atau Yesus harus disalib? Itu satu kesatuan itu. Kesatuan apanya, kipermo? Sakit kepala saya. Kesakitan, sakitan. Satu kesatuan itu. Kesatuan apa? Kesatuan disalib sama tidak gitu? Maksudnya? Itu satu kesatuan, satu cerita itu, Bang. Apanya yang satu cerita? Ya, itu nggak kau paham. Disalib sama tidak itu satu cerita gitu? Maksudnya? Arti gini, supaya kau dengar, kau cerita dulu tentang, jangan kau cerita penyalipan dulu, kau cerita dulu tentang. Loh, ini kan yang dibahas dari tadi, kamu buat muter-muter saya punya ustadz, maka sekarang anak didiknya yang maju gitu loh. Mengasih muter kepalamu. Ayo, mau bahas apa? Dua-duanya juga boleh, kalau satu kesatuan juga boleh. Ayo nanti kita uji, apakah penyaliban dan tidak disalib ini satu kesatuan atau satu imani sejak bagi Kristen dan satu iman benar bagi Islam? Ayo, mau pilih yang mana? Atau kamu tidak mampu, panggil pendetamu di sini, hadapi kita. Uleng. Hanya sebatas kebodohan punya kawan. Waduh, kawan, kita tidak sedang membodoh-bodohi di sini. Kalau kamu memang lebih pandai dari saya, ayo. Sekarang kan saya memberi tantangan toh, iman kamu. Masa kamu tidak boleh pertahankan? Sekarang mau pilih yang mana? Yesus disalib atau tidak nih? Udah belajar Alkitab tiap hari. Juga artinya belum Gini, Bang Allah, gini. Silakan, kita lama. Gini, coba. Ini konsepnya kayaknya David ini senangnya dia Kristen menjawab, kita Muslim bertanya. Kan gitu. Bener nggak David? Ya, benar. Ya. Oke, baik. Ya, yuk kita mulai. Contoh begini. Ketika kita mulai dari pembahasan, izin ya Bang Al, kita biar nanti kita masuk ke mana kita masuk. Nah, Bang David, Anda meyakini kan kalau Yesus itu adalah manusia juga? Sebagaimana manusia pada umumnya. Iya, karena sifatnya itu Yesus itu menjelma menjadi 100% manusia, 100% dia Allah. Suaranya dibesarin, David. Suaranya dibesarin. Oke, baik. Iya, itulah kehebatan Allah, karena Allah serba bisa, dia 100% Allah, 100% dia manusia. Oke. Baik, saya akan membahas tentang 100% manusia. Iya. Oke. Yesus yang 100% manusia. Iya. Pertanyaan saya, siapa Tuhan dia? Ya, dia mengajarkan sama manusia tentang ketuhanan, bagaimana menyembah Tuhan. Dia menyembah Bapa, dia menyembah Allah, dia juga harus dibaptis. Pertanyaan saya, Yesus yang 100% manusia, pertanyaan saya, siapakah Tuhan dia? Tuhannya Yesus yang Yesus 100% manusia. Allah adalah Esa. Kalau sudah 100% dia menjadi jelma manusia, menjadi 100% jadi Allah, Anda harus pertanyakan lagi. Dia adalah satu. 100% ini 100% tambah 100%, 200%. Berarti kan gabung, jadi satu. Jadi 200%. Loh, Anda mau ngakui kekuasaan Allah? Enggak, pertanyaan saya sederhana. Yesus yang manusia, 100%. Pertanyaan saya, siapakah Tuhan dia? Tuhannya Yesus yang manusia 100% itu. Anda paham nggak pertanyaan saya ini? Yang 100% yang menjelma tadi, dia mengajarkan sama manusia menyembah Allah.
Dia seakan-akan dia macam menyembah Allah. Namanya dia juga menjelma. Maksudnya Siapa sebentar. Tuhannya? Ya. Oke, gini. Seakan-akan secara pemikiran manusia begini. Aduh. Begini secara pemikiran manusia. Dia mengajarkan menyembah dia bagaimana. Oke, kalau gitu saya rubah pertanyaannya. Gini, Yesus yang 100% manusia, apakah dia itu Tuhan? Krik, krik, krik. Ini mic saya, speaker saya, apa gimana nih? Kok nggak ada suara? Udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah koid. Hah? Coba kita cari Sudah yang kabur, lain. Bang. Tapi kayaknya udah nggak ada Bang Dalbo. Yang waras-waras sudah bersyahadat semuanya. Tinggal yang gitu-gitu di sebelah. Jadi susah juga ya. Sunyi kumal kita kalau semua orang bersyahadat. Yang waras-waras. Di itu kan permintaan dia. Katanya kami yang lebih. Oh, ada tamu ya? Oke, baik, sedikit. Selamatkan pagi. Silakan. Halo. Ya. Oke, izin sedikit dulu sebentar, Pak. Ya, siapa? Silakan, Malam. silakan. Jadi kan permintaan dia tadi mau diskusi bagaimana pemaparan di antara kedua belah pihak. Dia nggak mau, saya Kristen, harus kami yang lebih tahu. Berarti kami suruh bertanya, ya sudah kita bertanya dari yang ringan-ringan aja gitu. Tentu dalam hal diskusi lintas agama maka hal yang prinsip yang kita bahas berkaitan dengan ketuhanan. Yaitu makanya ya udah kita tanya. Tapi buktinya kita nanya baru berapa pertanyaan toh juga udah nggak mau juga ngebahas. Malah menghilang tanpa jejak. Ya, silakan Pak Alfred. Apa yang mau ditanggapi? Ya, itulah mungkin kadang-kadangnya ada yang mungkin kurang sabar, kurang memahami, karena dengan banyaknya faktor lah, begitu. Ya kalau kita manusia ya kita punya akal sehat lah, pikiran yang baik, gak usah saling menghina. Enggak, kita nggak ada yang menghina. Pak Alfred dari Muslim atau non Muslim? Saya Kristen. Oke, baik. Kita tidak ada lah. Makanya tadi juga yang namanya sifatnya ngeyel, tidak mengedukasi, mendingan suruh di bawah. Karena nanti timbulnya nanti ada hujatan dan sebagainya. Kita juga hindari seperti itu. Nah, kita diskusi dari tadi mengenai topik pembahasan berkaitan dengan tentu satu tokoh sentral yang diyakini oleh Kristen sebagai Tuhan, yang diyakini oleh umat Islam sebagai manusia utusan Tuhan. Nah, disinilah kita masuk ranah diskusi berdasarkan beberapa data dan fakta, kan gitu. Pembuktian. Nah, mungkin nanti juga kawan-kawan kami juga melanjutkan. Begini, Pak. Di dalam, saya izin menyampaikan mengenai satu sosok yang namanya utusan Tuhan dari kalangan Bani Israel, dari anak seorang perawan suci, namanya Siti Maryam. Di situ dikatakan bahwa di surah Maryam ayat 30 dikatakan qala bismillahirrahmanirrahim qala Nabi Isa berkata, "Inni Abdullah, aku ini seorang hamba Allah, atani alkitab, aku diberikan alkitab dan waja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi." Pertama poinnya adalah bahwa Nabi Isa alaihissalam mengaku dirinya sebagai inni Abdullah, aku ini seorang hamba Allah. Nah, ketika Al-Quran membahas tentang hamba Allah, tentang bagaimana posisi dia seperti apapun, tetap dia statusnya seorang hamba. Seorang hamba berarti bukan Tuhan.
Nah, itu sudah kami kunci di dalam pemahaman Islam, bukan sebuah asumsi atau apapun itu. Nah, saya ingin tahu kalau dari pemahaman Pak Alfred, apakah Pak Alfred meyakini bahwa Yesus itu adalah hamba Allah atau hamba Tuhan? Ya, kalau dari saya maunya dari awal. Sebenarnya kita manusia itu tidak punya Tuhan yang berbeda. Tuhan itu satu, yaitu Esa. Tetapi karena dengan berbagai macam pikiran yang kadang-kadang macam pendapat atau pengertian itu yang berbeda. Ya, saya hanya kutip saja. Saya hanya mau bilang sebenarnya kita manusia itu sebenarnya memiliki akal yang sehat, yang baik, pemikiran yang bagus. Tetapi karena dengan faktor yang mungkin karena ya namanya kita manusia lah, sudah hidup dari dosa, Baik, ya pasti ada yang luar bagus biasa dan ada yang tidak jawabannya. bagus. Nah, Ya, terima kasih. ya, Namun jadi saya akan kembali ya, kepada pertanyaan saya. jadi kadang-kadang ya Menurut Pak Alfred, orang Kristen pun menurut Pak banyak yang Alfred, tidak mengerti, Pak ada yang Muslim pun macam itu, ada yang tidak mengerti dan sama. mari kita Tidak ada sama-sama bagaimana saya jawab. kasih edukasi, Pak. Aman saja. Mari kita sama-sama kasih edukasi. Ya, kita kasih edukasi. Kita kasih orang-orang itu mengerti apa yang tidak dimengerti oleh orang-orang. Iya, iya. Ya. Nah, aman saja, nanti saya jawab. Tenang. Ya. Jadi kita itu sebenarnya tidak ada perbedaannya. Yaitu satu itu ya Isa. Kalau orang lain ya mungkin menurut keyakinan masing-masing ya berbeda lah. Tapi kalau saya memang saya orang Kristen juga. Tapi pemahaman saya mungkin berbeda dengan yang lain. Nah, jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu bukanlah Tuhan Yesus itu adalah nubuat dari Tuhan Allah yang Esa. Nah, makanya dia pun sebagai manusia seperti kita. Karena kita manusia pun direncanakan oleh Tuhan baru kita bisa hidup. Tanpa direncanakan kita tidak bisa hidup. Nah, Ya, kembali ke pertanyaan jadi saya, banyak Pak. yang dipertanyakan sampai. Ya, boleh. Gimana ceritanya ya aku diskusinya ya? Iya, dalam pembahasan kami tadi merujuk kepada satu sosok yang dikatakan di dalam Al-Quran itu Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah seorang hamba Allah yang walaupun dilahirkan penuh dengan keajaiban. Nah, saya membahas bagaimana ke Pak Alfred sebagai seorang Kristen yang mengenal sosok yang namanya Yesus. Nah, pertanyaan saya sederhana. Apakah Pak Alfred meyakini atau mempercayai bahwa Yesus juga adalah manusia sebagai hamba Allah dan utusan Allah, atau hamba Tuhan dan utusan Tuhan? Itu pertanyaan saya sederhana untuk mengawali sebuah perdiskusian yang kita sama-sama niatnya mengedukasi anak bangsa. Silakan, Pak. Ya, sah. Ya, saya mengerti. Ya, kita dua ini sama juga. Kita direncanakan oleh Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Tanpa direncanakan Tuhan tidak mungkin hidup kan. Nah, Tuhan Yesus pun macam itu. Pak, iya, saya barusan pesen di Gojek pecel lele enak bener, Pak. Sambelnya itu pedes-pedes manis gitu, Pak. Bapak udah pernah makan pecel lele, Pak? Ya. Belum. Juga kan hamba manusia macam itu. Dia itu hamba dari Allah. Host ini speaker saya atau memang nggak ada suara ini, host? Ini jadi
Bagus, bagus Bang Alip. Mungkin kita ganti temanya antara pecel lele sama pecel ayam mungkin, host. Cuma tidak, jaringannya dia itu Albert itu buruk, merah-merah. Iya, agak merah. Iya, iya, betul. Ya, silakan kembalikan ke host dulu. Boleh, Mungkin perlu dirapikan dulu. ya. Ya, selamat malam Pak PA The Best. Ada yang tidak mau ditanggapi dulu? Salam. Ya, Salam, selamat salam. malam. Ya, selamat malam. Salam kenal semuanya. Ya, salam Salam kenal. kenal sebelumnya sudah menyimak, Pak? Enggak, aku enggak begitu percaya sama Yesus itu, kenapa ya? Ih, santai dulu Pak. Sebelumnya sudah menyimak. Sudah menyimak aku. Oh, sudah menyimak. Bapak dari Kristen? Kristen, tapi enggak begitu percaya sama Yesus. Mungkin agak dijauhin dulu mic-nya Pak. Itu apa? Jadi suaranya kurang jelas untuk ditangkap. Iya. Bapak kalau Kristen, ya Bapak harus percaya kalau Yesus itu Tuhan dan mati dibunuh di kayu salib. Enggak begitu percaya, katanya Yesus itu bersunat, punya kontol, Kak. Tapi aku enggak bersunat. Aduh, bahasanya Pak dijaga, Pak. Kayaknya nggak bisa diskusi kalau bahasa begini. Kita pakai bahasa orang yang kalau bahasanya seperti itu tak payahlah. Bahasanya Pak agak di ini ya Pak ya. Kita manusia punya akal, pikirnya Kan menunjukkan ajaran kasih, kan itu. Sedikitlah, nggak usah Kan pakai. itu menunjukkan ajaran kasih. Nggak usah pakai bahasa-bahasa. Makanya ketika Anda naik di Komal diskusi, ya kalau mungkin kalau dengan saya jaga sikap, karena Anda bukan membawa nama keluarga, membawa nama agama Anda. Mungkin dia bisa terangkan, mungkin cara mempraktikkan ajaran kasih mungkin seperti ini. Pak PA, nggak apa-apa. Kita ini aja gunakan hukum norma yang bisa kita pahami bahwa antara baik dan tidak baik yang disepakati oleh kita bersama sesuai kultur yang ada di negara kita. Ada kaidah-kaidah juga dalam bernarasi yang perlu kita jaga. Apalagi ini mengawali sebuah perdiskusian. Bang PA, ketika Anda mau berdiskusi, mau menarasikan, silakan Anda menyampaikan poin apa. Tapi sifatnya jangan menggunakan bahasa yang tidak layak untuk dalam diskusi. Nah, ketika Anda mau meyakini sebagai Kristen, keyakinan Anda Kristen, jelaskan permasalahan apa yang akan dibahas sehingga menjadi bahan diskusi. Begitu, Pak. Nah, ini lebih bagus. Lahat kau turun. Lanjut aja, Bang. Aduh, udah 6 orang dari tadi ketemu, nggak ada yang lancar diskusinya, nggak maju-maju. Ini Pak Alfred malah sinyalnya yang nggak bagus. Udah Bang Al Hidayah lawan Bang Theodor aja lah, saya timer. Bisa rungkat nanti. 1 detik langsung rungkat. Maksudnya rungkat dia masih mute.
Ustadz Alim Mungkin dari Pak, tadi dapat pasien kok penyakit saraf semua. aku baru naik dari tadi, baru pulang pengajian kok kayak gini kita diskusi ya Allah. Pak Agak Alfred lain mungkin semua. perbaiki dulu posisi keberadaannya, geser dulu biar jaringannya stabil. Nah, benar itu stabil, nggak ada lagi ngerebek-ngerebek kalau sudah geser. Ya Allah. Malah turun dia. Ya kan geser kan jaringannya stabil itu, nggak putus-putus lagi suaranya, putus selamanya. Aduh ya Allah. Nah itu masih ada black sweet itu, tapi aduh penyakit saraf semua. Ayo teman-teman Kristen yang ingin diskusi, ajukan kembali permintaan, silakan. Kalau bisa, aduh, gimana ya mau menerangkan kalian gitu ya. Minimal bawa dalam etika diskusi lah, itu yang pertama. Yang kedua, membawa sebuah faedah ilmu. Yang ketiga, dalam akidah-akidah berdiskusi itu penting ya. Dan memposisikan otak pada tempatnya. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik ke atas, ajukan permintaan. Aduh, dari tadi pasien semua saraf kejepit cendol semua. Selamat datang, selamat malam. Assalamualaikum. Pak Agung Fir, selamat datang dan selamat bergabung. Pak Agung. Ayo teman-teman Kristen, ajukan permintaan teman-teman. Silakan, silakan. Salam kenal ya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu nih bahas apa nih? Ini malam apa yang dibahas? Silakan Pak. Aduh, namanya nggak kebaca lagi saya. Muhammad. Ya, Muhammad Ridwan. Muhammad Ini Ridwan. bahas apa sih? Belum ada Pak, belum ada pembahasan. Karena tadi semua yang naik ini semua rata-rata kejepit saraf cendol semua. Terus ini apa sih Black Sweet? Kamu bisa baca Arab. Black Sweet takutnya di mana? Apa sih maksud? Itu baru ini Pak, kalau Black Sweet tadi baru setengah dosis tadi disuntik. Jadi kita biarkan dulu, apakah obatnya bekerja atau belum. Oh gitu. Ya, jadi kita lepas dulu di bawah untuk memastikan kinerja obatnya bekerja dengan baik atau tidak. Menurut saya sih tidak usah di kick aja, maksudnya dikasih waktu untuk apa namanya untuk menyanggah gitu. Ting, 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 ting. Silakan bagi teman-teman Kristen untuk mengajukan permintaan dan silakan naik. Mari kita bergabung. Selamat datang di Komal Bang Dalbo untuk saling berdiskusi dengan baik dan sesuai dengan etika berdiskusi, yaitu melalui data-data ilmu pengetahuan dan waduh, batuk sakit tenggorokan. Dan memposisikan otak pada tempatnya. Begini, kalau saya sih pribadi melihat ya Kristen, Islam itu kan berasal dari satu nenek moyang ya. Kita satu set nenek moyang sih sebenarnya dengan Ibrahim. Kalau orang Kristen kan sebutnya Abraham gitu kan. Nah, jadi ya sih sebenarnya tidak bisa apa orang Kristen datangnya dari Abraham dari mana, Pak?
Kalau saya pernah baca sih Abramatik ya. Itu ada 3 agama di situ. Ada Yahudi, ada Islam, ada Kristen. Kalau Nabi Isa kan Agama Kristen nggak pernah Pak diturunkan dari namanya agama Abrahamatik Pak atau agama langit. Dia pertama didirikan di mana Pak? Itu yang saya baca. Kalau Bapak punya tanggapan lain ya mungkin bisa dikasih pencerahan, maksudnya gimana gitu. Oh, oke. Nanti kita kasih pencerahan Pak kalau sejatinya, mohon maaf sebelumnya, sejatinya bila ada teman kita dari Kristen untuk naik begitu. Jadi biar tidak terdengar monolog kita. Ya mungkin begini sih ya. Kalau ajarannya, ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Muhammad, ya bersumber dari konsep yang sama. Ajaran Nabi Ibrahim tentang ajaran menuhankan satu Tuhan, di mana Tuhannya itu bukan ciptaan. Nah, sekarang yang mengaku menuhankan utusan Tuhan berarti tidak sesuai dengan ajaran Abrahamik gitu. Karena ajaran Nabi Ibrahim tidak mengajarkan menuhankan ciptaan Tuhan. Ajaran Nabi Musa tidak mengajarkan menuhankan ciptaan Tuhan. Dalam artian di sini lebih spesifik kepada manusia. Ajaran Nabi Isa atau Yesus tidak mengajarkan menuhankan manusia. Ajaran Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan menuhankan manusia. Nah, kita uji sekarang, kalau Kristen ini ajarannya dari mana? Kok ajarannya menuhankan anak manusia? Nah, itu. Artinya ada yang melenceng. Siap. Jadi saya pernah saya dulu ya di SD Katolik 6 tahun, kemudian SMP Frater 3 tahun, berarti sudah 9 tahun ya belajar tentang Katolik, Kristen gitu. Jadi yang menyebabkan mereka yakin bahwa Isa itu adalah Tuhan karena kebangkitan itu, yang bangkit dari mati setelah disalib itu yang membuat mereka yakin. Nah, terus yang kedua ada mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Jadi yang nabi-nabi lain itu nggak ada katanya yang bisa menghidupkan orang mati. Itu keyakinan mereka yang saya paham seperti itu gitu. Ya, itulah. Sekarang ayo kita uji, karena ini berbahaya ketika teman-teman Kristen mendengar narasi-narasi dari Kristen itu yang mana teman-teman Muslim yang mendengar narasi dari Kristen itu dan seakan-akan itu adalah benar. Ketika sama Kristen nih bahwa Yesus itu dengar dulu Bang, dengar dulu. Anda baru ngomong. Jadi jangan kita nanti dampaknya seperti Oten yang tidak dapat menahan Roh Kudus. Jadi kalau ada Oten yang memframing bahwa Yesus itu Tuhan karena bangkit dari antara orang mati, itu mungkin sama Bang Muhammad atau sama manusia-manusia awam, mungkin boleh. Tapi ketika kita naik di dalam dunia apologet, maka jawaban kita simple, nenek mau kiper. Karena jawabannya di Bible, Yesus itu bukan bangkit dari antara orang mati, tetapi dibangkitkan bersama orang-orang kudus. Itu jawabannya. Nah, kedua, ketika ada Oten atau Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia menghidupkan orang mati, bahkan kalau tidak salah Bang Muhammad tadi mengakui bahwa tiada nabi yang membangkitkan orang mati. Jadi jangan kita guna pakai Al-Quran untuk menjawab mereka. Karena musuh yang terberat di antara mereka itu adalah gospel. Karena banyak dari Kristen itu tidak membaca Bible. Hanya imani saja. Jadi sekali lagi jawabannya, kalau Al-Hidayah, nenek mukiper.
Karena di dalam Bible itu ada 10 orang yang membangkitkan orang mati, bukan hanya Yesus. Jadi inilah gunanya, faedahnya ketika kita menduduki kemal diskusi apologet perbandingan agama. Yang tadinya kita minim tentang ilmu pengetahuan, apalagi tentang Islam, seperti saya, alhamdulillah, saya terbelajar banyak hal karena diskusi seperti ini. Kebetulan saya orang Malaysia. Dan di Malaysia tidak ada berapologet seperti ini. Bahkan ketika ada orang yang menerangkan tentang gospel yang tidak pernah dibaca, melainkan untuk diimani saja, ini membuktikan kebenaran itu. Bila kita menyatakan itu adalah musuh utama mereka, maka sebab itulah banyak orang menjadi mu'alaf. Karena ternyata banyak dari mereka yang tidak membaca Bible, tetapi sok menjabarkan dogma gereja. Walhal kita berapologet, bukan saja menerangkan tentang Islam yang mereka tidak sepakati, juga kita menampul keimanan mereka dengan Bible yang mereka anggap kitab itu sendiri. Itu saya sering-sering, mudah-mudahan mudah-mudahan ada manfaat gitu ya. Tafadhal, silakan. Ya, itu tadi dari sudut pandang Kristen ya saya sampaikan. Tapi beda lagi, maksudnya kita kan meyakini ayat suci Al-Quran ya. Jadi memang Nabi Isa itu yang mereka sebut Yesus Kristus ya itu tadi seorang nabi ya, manusia sama seperti kita, makan, minum, bisa merasa sedih, sakit ya, cuman dia diberi mujizat tadi itu ya, beberapa mujizat sehingga dia dianggap wah gitu ya dari kaumnya gitu. Itu sih yang menurut saya. Nah, kemudian yang disalib itu kan menurut Islam adalah orang yang menyerupai Nabi Isa ya. Nah, Nabi Isa sendiri kan diangkat ke langit dan akan menyerupai atau diserupakan itu Bang ya? Diserupai. Kalau tidak salah diserupakan bagi Nah, itu yang mau saya tanya tadi. Jadi dia diserupakan ya dengan Nabi Isa, kemudian diangkat ke langit, nanti pada saat akhir zaman nanti akan turun kembali. Nah, turunnya itu di Yerusalem, di mana sih itu Palestina ya, Palestina ya, turunnya di Palestina. Menara Baido, Menara Baido itu Damaskus, Suriah itu. Jadi sekali lagi ini Bang, dalam ranah diskusi itu, memang ketika narasi-narasi sebuah pengajaran masuk ranah diskusi, maka itu kita sedang membahas tentang pembuktian antara data dan fakta gitu. Apakah sesuai atau tidak. Kan gitu. Kalau masalah pengajaran ya itu memang tadi seperti yang Bapak sampaikan, ya memang pengajarannya begitu. Itulah yang masuk ke ranah doktrinnya. Nah, apakah itu sesuai dengan narasi yang tertulis di kitabnya? Nah, itulah kita uji masuk ke dalam ranah diskusi, kan begitu. Karena selama kita diskusi, banyak sekali dari kawan-kawan Kristen sendiri memang mereka itu tidak membaca kitabnya, tidak membaca Bible-nya. Yang mereka tahu dari pelajaran-pelajarannya bahwa Yesus Tuhan gitu aja terus. Bahkan banyak yang tidak tahu kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan juga. Dan hamba Tuhan itu berarti bukan Tuhan, karena seorang hamba itu posisinya adalah berbeda, adanya hamba karena adanya Tuhan, kan gitu. Nah, seperti itu, ya itulah masuk ranah diskusi. Mempertahankan argumen berdasarkan data itu hal yang lumrah. Yang perlu kita hindari adalah bagaimana berusaha untuk menghujat, menyerang pribadi, menyerang sesembahan. Itu yang kita hindari. Jadi poinnya seperti itu. Jadi masalah keyakinannya ya memang begitu seperti yang Bapak sampaikan. Tinggal bagaimana kita dalam berdiskusi, karena Islam mengabarkan juga ya pengajarannya itu selalu mempertanyakan, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak punya akal? Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran dari semua peristiwa? Artinya kita itu diuji untuk menggunakan akal sehat kita bagaimana dalam hal prinsip terutama berkeyakinan dan beragama. Begitu. Ya mungkin sudah ada yang pada yang naik, silakan disapa. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak semuanya. Oke, selamat malam semuanya.
Dari Kristen atau dari Muslim? Aku dari Kristen, King. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan dulu? Mungkin sudah menyimak dari tadi. Barusan belum lanjut dulu biar bisa menyimak. Oke. Kalau lanjut dulu, menyimak, mau bertanya dulu atau kita bertanya, membuat suatu topik pembahasan? Buka topik aja nggak apa-apa. Buka topik pembahasan. Dua arah apa satu Buka arah? topik dua arah. Ya bagusnya semua Oke, apapun oke. itu boleh. Oke, saya izin menarasikan ulang tadi sempat ada kawan Anda yang jaringannya tidak stabil. Saya sampaikan dulu, ketika kami mendapat informasi tentang sosok seorang anak manusia yang terlahir dari perawan suci yang di Al-Quran disebut sebagai nama Nabi Isa alaihissalam, terlahir dari seorang perawan Maria. Di situ dikatakan memang yang terlahir itu adalah Gulaman Zakia, seorang anak yang suci, artinya memang anak manusia. Anak manusia, seorang yang benar-benar manusia gitu. Lalu di ayat berikutnya dikatakan bahwa dia berkata, ini Abdullah, aku ini adalah seorang hamba Allah, atanil kitab, aku diberikan Alkitab, wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan seorang nabi. Pertama yang dilahirkan oleh Bunda Maria atau Siti Maryam itu adalah seorang manusia yang bersih. Kedua, dia itu seorang hamba Allah yang diberi Alkitab dan dia dijadikan seorang utusan untuk kalangan Bani Israel. Nah, itu yang sedikit saya sampaikan dari pemahaman kami sebagai Muslim berdasarkan kitab suci. Nah, saya ingin tahu apakah kawan Kristen juga meyakini kalau Yesus itu adalah manusia dan dia itu juga sebagai seorang hamba Tuhan. Silahkan Anda sampaikan dulu. Oke, kalau dalam iman Kristen, Yesus dikatakan manusia juga. Ya, sepakat. Ya, apakah dia juga memang hamba Tuhan? Kalau di Kristen, buat dia bukan hamba, tapi anak Allah. Loh, kenapa Anda tidak meyakini kalau Yesus itu adalah hamba Allah? Karena dia tertulis bukan anak Allah, bukan hamba, tapi dia itu anak Allah. Anda sudah baca Bible-nya? Oke, tentu. Apa ada Oh, Bible? bagaimana? Oke, baik. Coba Anda buka di KPR 3:13. Dan boleh Anda bacakan. Kisah Para Rasul 3. Ya, nomor 13-nya. Boleh dibacakan kalau ada data di situ, Bang? Boleh dibacakan kalau ada data di situ? Ih, katanya Abang ada. Soalnya ini HP satu, Bang. Saya pakai HP, belum pakai belum. Oke, saya baca. Di situ adalah di sini terjemahan Anda menggunakan kata Allah ya. Saya coba ikuti dulu narasinya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, dan seterusnya. Di kitab Anda sendiri mengatakan bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, hamba Tuhan itu, yaitu Yesus. Di sini jelas kalau ada ayat tertulisnya bahwa Yesus itu adalah hamba Allah. Pertanyaan saya, kenapa Anda mengelak dengan ayat seperti ini? Anda tidak setuju dengan ayat ini? Ya, kalau di ayat itu memang benar dikatakan mereka memuliakan. Muliakan? Iya. Bukan mereka, Tuhannya. Iya, makanya saya katakan Yesus itu bukan hamba.
Lah, gimana sih? Di sini dikatakan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Yesus di sini hamba siapa, Bang? Memuliakan Yesus. Loh, yang astagfirullahaladzim, hamba di sini siapa? Hamba, semua orang yang hamba, Mas. Bang. Duh, Saya panggil apa ini? astagfirullahaladzim. Saya bantu datanya ya. Saya bukain Coba dulu. dibuka, coba open. Kenapa saya bacakan Anda sendiri nggak bisa paham? Allah, sebentar. Siapa lagi yang ngorok ini? Hostnya lagi jangan-jangan. Saya monitor, mute saya. Lanjut. Nah, ini Anda yang baca yang saya sampaikan barusan. King. Ya, biar saya baca, diperbesar aja. Iya, saya bilang silahkan Anda baca, saya bantu kasih datanya gimana sih? Kok ngerjain saya sih, Bang? Sampai pegel tangan saya. Nggak dibaca-baca pula. Aduh. Tadi nomor berapa? Biar saya baca sendiri. Kisah Para Rasul. Kan saya suruh nampilin data. Abang mau baca. Saya sudah tampilin, saya nunggu abang baca. Alif, sabar Bang Alif, sabar. Ujian ini Bang Alif. Aku tahu ini ujian, udah banyak nambah-nambah lagi ujiannya kayak gini. Bang, jangan keluar TikTok dulu, woi. Dia googling. Saya kan suruh nampilin data tadi. Bang, ini di layar ini. Allahu Akbar walillahilham. Sabar Bang. Sabar mulu. Bang, sabar lagi ngopi. Tuh, yang lagi ngorok yang suruh sabar. Yes. Lap. Ini tadi Kisah Para Rasul berapa? Itu di jalan mana tadi ya saya ketemu dia ya? Coba tadi Bang, Kisah Para Rasul nomor berapa? Astagfirullahaladzim, Masya Allah kamu King Baldwin. Konek-konek kamu dari tadi. Tadi Ustadz Alif sudah tampilkan datanya di layar, kenapa nggak kamu baca? Di layar itu cuman ada ala aja, nggak bisa baca besarannya. Iya, itu nanti akan dilanjutkan setelah kamu King Baldwin membacanya, akan terus tunjukkan. Kamu malah keluar. KPR 3 13. Tadi Anda saya, woi, dengerin. Ngilang lagi. Dengerin ngomong. Sabar. Alif sabar. Bang Tidor minum kopi dulu Bang Tidor. Saya juga minum kopi. Hanya mulu dengerin saya ngomong. Jangan keluar dari TikTok. Tadi suruh nampilin data, udah ditampilin, suruh dibaca, diem baik. Sekarang udah ditutup, tadi hurufnya terlalu besar. Kenapa nggak ngomongnya tadi?
Jangan keluar. Astagfirullahaladzim. Hei. Kabar. Ngopi dulu Bang Alif. Ngopi dulu Bang Alif. Ngopi udah habis habis 1 1 galon. baskom. Makan udah habis 1 Oke bang, oke magicom. bang. Ayam udah diambil dari udah. kandang. Apalagi. Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Apa bunyinya? Ya, seperti yang tertulis, Allah Yakub, Allah Ishak telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus di situ siapa? Yesus di situ kan anak Allah. Allahu Akbar. Udah Anda sendiri barusan disebut apa di situ? Saya bantu ya, hamba. Hamba. Hamba itu, Memuliakan hambanya. hamba di situ siapa? Hamba Hamba di Allah situ. di situ siapa? Yesus. Iya dari tadi kayak Bang. Capek kali aku ini. Kalau Yesus itu adalah hamba Allah kan? Iya, anak Allah. Hamba Allah, anak Allah. Iya, artinya anak Allah itu hamba Allah maksudnya. Artinya orang yang tunduk patuh kepada segala ketentuan atau perintah dari Allah kan gitu. Iya, nggak dibantah itu. Anak Allah kan hamba Allah. Ya tadi Anda nolak Dia kan kalau Yesus utusan itu juga. adalah hamba Allah. Kenapa tadi Anda menolak kalau Yesus itu adalah hamba Allah? Anda tidak percaya, saya keluarkan datanya. Setelah saya keluarkan datanya, Anda akui. Tapi masih setengah-setengah juga. Lama-lama metis juga di malam ini saya biar seger nih. Apa hubungannya ya? Lanjut yang lain ah. Astagfirullah. Terus gimana ini lanjutannya? Lanjut Bang Hamba Pandi, Allah, anak lanjut Allah. Bang Memang Pandi. dia mengatakan. Gimana lanjutannya? Anda tadi tidak mengakui kalau Yesus itu adalah hamba Allah. Setelah saya kasih datanya baru Anda akui. Nah sekarang Anda sudah mengakui kalau Yesus itu adalah hamba Allah. Itu pun setengah-setengah, setengah hati. Anda sekarang sudah mengakui kalau Yesus itu adalah hamba Allah. Kalau Yesus itu anak Allah, Pak, bukan hambanya Allah. La ilaha illallah. Yang jadi hamba Allah di situ tadi di situ siapa namanya? Itu hamba-hamba Allah yang mengikut-ngikut Yesus. Ih, makanya mana? Coba Anda Allah baca, Yakub coba Anda baca. memuliakan. Coba Anda baca. Astagfirullahaladzim. Anda baca lagi sekali lagi coba. Oke, saya baca lagi ya. Baca tapi ditutup mic-nya. Ini gimana? Aduh. Oh iya juga ya. Bang, nggak usah keluar TikTok bang. Ini saya bantu aja deh sekali lagi, saya baik hati nih bang. Anda kalau keluar dari TikTok baca Bible nggak akan kedengaran di sini, walaupun Anda dengar suara saya. Ini gini amat ya, Bang Dalbo malam ini ketemu pasien. Oke, udah ya. Ya udah apa? Kamu dengar nggak dari tadi kan saya ngomong? Dia memuliakan Yesus kan? Kamu dengar nggak dari tadi saya ngomong? Oh, yang kamu minta itu pengakuan bahwa Yesus itu hamba ya? Atau
mau membuktikan sesuatu yang lain. Bang, KPR 3:13 di situ Yesus adalah hamba Allah. Itu bunyi ayatnya. Nah, sekarang Anda sendiri yang tidak sepakat kalau Yesus hamba Allah. Ini gimana ceritanya?